Hello again everyone. Welcome back again di Bitcoin Casual Update. Masih sama saya Kevin Sairi, teman-teman, di YouTube channel Kevin Sairi. Jadi hari ini kita udah ngedapetin sedikit update ya dari news terkait dengan US Iran. Ya, sebenarnya tugas saya kalau baca news doang juga lama-lama saya jadi pembawa berita ya, teman-teman sekalian ya. Sebenarnya capek banget teman-teman ya. Jadi saking seringnya kita ngomongin soal news kayak gini, itu sampai ada kemarin komentar dari viewers ya. Sebenarnya saya sih ngerasanya ya udah itu hak dia itu kan, dia boleh menyatakan pendapat dan tentu saja kita nggak bisa larang atau gimana gitu. Cuma lucu ya, dia bilang katanya kalau kita ngeliatin news terus lama-lama kita jadi glodok katanya gitu. Terus dia bilang katanya dia adalah trader yang profitable dengan hanya melihat price action, and then dia gerah katanya ya dengan influencer bodoh yang terus-terusan ngebahas tentang news gitu. Oke, sebenarnya begini ya teman-teman sekalian ya. Saya mungkin main kasih pandangan ya. Ini bisa kontroversial. Sheila ya. Sekontroversial apa ya? Yang nge-gym glodok gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi yang saya maksudkan kontroversial tuh begini. Nanti bisa memicu perdebatan ya. Tapi menurut saya teman-teman dan berdasarkan keyakinan saya ya, saya bahas news itu sebetulnya kan peruntukannya adalah untuk kita mengetahui update perkembangan pasar ya, gimana pasar itu ngeriak atas berbagai sentimen yang terjadi dari berbagai situasi ya. Dan kita harus akui guys, geopolitik itu bukan cuma sekedar news ya. Geopolitik itu bukan cuma sekedar news, tapi kita bicara soal kondisi di mana kita bilang itu ini tuh mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi tatanan dunia. I mean if we talk about geopolitik ya kan, hubungannya kaitannya dengan apa? Udah jelas tuh yang kena dampak ya, harga minyak ya, emas, dollar, dan risk on asset ya. Empat ini kena dampak gitu kan. Ada perubahan yang signifikan dan itu harus diakui gitu. Nah, in terms of trading, saya trading biasa aja. Ya, price action saya lihat ya di altcoins. I mean until today kita masih ada live session sama teman-teman DSAG walaupun saya di Jepang ya teman-teman sekalian. Dan live session itu ya kita bahas price action. I mean we have a couple of trades yang potential. Ya saya bisa sebutin satu persatu gitu kan. Tapi buat apa juga ya, nanti teman-teman malah FOMO gitu. Intinya kita punya beberapa setup di altcoins dan semua basisnya adalah price action. So we trade with price action of course. Timingnya di situ, ya kan? Tapi kalau konteks untuk kita berinvestasi, ya kan? Kalau konteks untuk kita membeli suatu aset, terus probably kita nggak bilang investasi lah, maybe hold ya, hold untuk midterm period gitu kan. Katakanlah kisaran maybe a year, dua tahun, satu tahun gitu kan. Nah teman-teman sebentar ya, istri ngontek nih ya, timingnya pas banget nih, dia tahu nih saya bikin video nih ya. Intinya setahun 2 tahun, katakanlah segitu estimasinya ya kan. So kita harus punya gambaran dong, kapan kira-kira market itu kembali prima gitu kan. Apa kira-kira dampak atau efek samping dari kondisi perang yang terjadi ya, geopolitik yang terjadi, dan apa efek samping dari harga minyak yang tinggi. Ya itu kan kita harus bedah ya, kita harus bedah, kita harus cari tahu gitu. Dan kalau misalkan katakanlah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu masih good news, and then hari Minggu berubah jadi bad news, and then hari ini berubah jadi good news lagi karena ada beberapa kondisi yang terjadi ya teman-teman. Jadi tadi kondisinya adalah ya sebenarnya sih ini bujukan dari Pakistan ya. Pakistan bilang katanya begini, Trump tolong dong buka blokade lu di Selat Hormuz. Nah terus Trump bilang ya udah gue mempertimbangkan, ya kan, gue mempertimbangkan deh gitu, entar gue pikirin dulu. Kemudian ada respons juga dari Trump, dia bilang katanya I am willing to meet with senior Iranian leaders if a breakthrough is reached, kata dia ya, US VP Pence and the US delegation to land in Islamabad ya within hours. Karena memang setahu saya GD Vance sudah berangkat dari kemarin dari US ke Pakistan ya, bertujuan ke Pakistan. Nah jadi intinya ya udah ada ya upaya dan kelihatannya
bisa lah ya istilahnya kita bilang minimal ronde 2 rundingannya itu bisa berjalan gitu kan. Perkara deal atau nggak deal itu nanti urusan belakangan, tapi minimal berjalan. Kalau berjalan, market setidaknya merespons itu dengan positif. Makanya kalau teman-teman lihat nih hari ini S&P 500 naik lagi. Ya, S&P 500 naik lagi. Bitcoin juga masih di atas level 74, 75 gitu kan, nggak jauh-jauh di situ-situ aja. Konsolidasi gitu. Kalau misalnya si orang yang tadi komentar dia bilang katanya, gue trading pakai price action doang, profitable kok. Iya, gue percaya. Dan memang kenyataannya begitu, ya kan? Kalau teman-teman trading misalkan nggak bisa trading di crypto gitu ya, mungkin Anda jagonya trading di forex gitu. Price action doang ya profitable juga gitu. Saya trading di forex, saya nggak price action doang, saya pakai fundamental. Ya, misalnya kita comparisonnya adalah US dollar kita bandingkan nih sama misalnya yen gitu. Ya, yen gimana nih kondisiannya gitu kan? Oh, masih lemah, masih belum ada rencana naikin suku bunga gitu. US dollar masih kuat, masih jadi risk of sentiment ya dan bla 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 gitu. Ya kita pelajari gitu kan. Nah, misalnya contoh begini. Si trader itu katakanlah dia trading gold gitu kan. Ya dia price action doang gitu kan. Tapi ternyata panjang nih teman-teman. Gold sepanjang tahun 2025 itu kan meletus ya. Harganya naik sampai 100% lebih gitu. Kalau misalkan kita tahu backgroundnya ya lebih strong nih, kita bicara nggak cuma price action kan. Kok price action dia ini naik nih, wah kayaknya udah nyampe target nih Fibonacci extension or whatever gitu kan, terus dia TP, ternyata besok naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi, akhirnya dia bingung ini mau naik sampai kapan ya, kok nggak turun-turun ya gitu. Wah, dia lihat stochastic divergence, RSI divergence, oke, time to short ya, time to look for reversal, ternyata nggak reversal, naik lagi naik lagi naik lagi, ya price action tuh ya. Technical yes, price action, kombinasi ya, kita bilang price action candlestick. Terus kalau misalnya technical indicators ya probably dipakai indicators, kita nggak tahu gitu, tapi kan price action only berarti kan candlestick only tuh, chart only tok gitu ya. Meanwhile kita ngerti, oh ya fundamentally dollar lagi melemah. Kenapa? Karena Trump jadi biang kerok, ya kan? Dia bikin chaos dunia, dia tebar tarif sana sini, akhirnya orang kehilangan kepercayaan terhadap dolar ya. Anda kalau cek dolar tuh 2025 dari Januari sampai awal tahun 2026 itu posisi dolar decline, turun ya trendingnya teman-teman. Jadi goldnya meletus. Nah, by the end of the year atau lebih tepatnya memasuki awal tahun, dinamikanya berubah. Kenapa? Karena orang ngelihatnya minyak bukan emas. Ya kan? Orang ngeliat minyak, harga minyak meletus nih komoditas. Dan ya mungkin kita bicara apa, derivatif market juga beralih. Yang tadinya volumenya lebih gedenya, lebih gendutnya di XAU, sekarang dia pindah nih, tradingnya di minyak gitu kan, WTI teman-teman. Kan bisa kayak gitu ya. Dan kalau kita ngerti fundamentalnya, kita ngerti sentimen background dan bagaimana rotasi keuangannya, akankah lebih baik kan? Sebetulnya begitu ya kan. Tapi ya ada orang yang kadang-kadang, mohon maaf nih, saya ngomong terus terang aja, ya udah di price action only gitu. Ya researchnya mentok sampai situ gitu kan. Dia nggak mau cari tahu lebih jauh lagi, mungkin nggak mau terlalu pusing soal fundamental, which is it's okay gitu ya, it's your preference gitu kan. Cuman bagi saya begitu ya. Kalau misalkan nih ada satu orang datang ke kita, terus dia bilang gini, Evin, lu mau nggak lebih profitable dari yang sebelumnya gitu? Ya pasti mau dong, ya kan? Terus kalau misalnya dia bilang, ya kalau lu mau lebih profitable, coba Devin, lu research sama fundamentalnya, lu research sama sentimennya, lu research sama rotasi keuangannya, money flow-nya, naratifnya apa nih di market saat ini? Oh, naratifnya geopolitik. Oke, berarti kita lihat yang berhubungan dengan geopolitik. Contoh misalnya kan, harga naik ya, harga minyak naik turun naik turun naik turun gitu kan secara signifikan. Kita cari pair forex market ya, pair forex, pair currencies yang satu import minyak, yang satu ekspor minyak. Nah, itu aja udah enak tuh ya buat tradingin teman-teman. Karena kita tahu yang ekspor minyak otomatis mata uang menguat, yang import minyak otomatis mata uangnya melemah. Nah, itu kalau diperingin ya, katakanlah satu Canadian, satu lagi misalnya JPY teman-teman, alias Jepang. Jepang masih import gitu kan. Gampang, Canadian JPY ya, buy Canadian, sell JPY. Enak gak teman-teman? Enak ya. Tapi ya itu butuh extra effort. Dan kalau misalkan gue ini, ya udah berarti lu cukup sampai di situ, it's fine gitu. Dan kita nggak ada permasalahan soal hal itu ya. Tapi di sini poin utamanya saya bikin video ini adalah pengen teman-teman juga mengerti gitu kan, bahwa sebenarnya sometimes
You can just make it easy by only looking price action. It's fine, gak ada masalah gitu. As long itu cocok di kamu. Ya kalau misalnya teman-teman tipikalnya yang butuh lebih, kita bilang butuh conviction yang lebih gitu kan, why not Anda baca gitu. Baca itu kan paling 10 menit, 15 menit, nggak lama gitu. Apalagi sekarang udah zaman AI, lebih gampang lagi. Tinggal, AI, summary dong. Ini dia ngomong apa aja sih gitu kan. Ini beritanya apa aja sih gitu. Lu kasih tahu gue dampaknya apa yang menguat, apa yang melemah, selesai. Udah langsung ketahuan teman-teman. Ya kan, semua udah serba gampang. Jadi, kalau saya pikir dengan ekstra fundamental knowledge, dengan ekstra research dan mengerti price action, itu combo yang bagus. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut dia price action orang, ya it's okay gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang tipikalnya, oh ya, news penting juga sih untuk mengetahui dinamika perkembangan market gitu kan, supaya kita bisa expect kapan kira-kira dip bisa terjadi gitu. Ketahuan kan teman-teman, ya kan, karena ada tanggalnya gitu. Ya sekarang tanggalnya adalah deadline-nya hari Rabu tuh, Donald Trump bilang ya, hari Rabu waktu mereka tuh deadline-nya. Menjelang deadline kan kita perlu tahu dong perkembangan apa gitu. Kalau tempo hari menjelang deadline kita udah antisipasi nih, jangan-jangan konsensus salah nih, orang-orang pikir bakal pasti perang, ternyata nggak jadi perang gitu. Sekarang bisa jadi dibalik, orang yakin bakal deal, ternyata nggak jadi deal, malah dipanjangin perangnya. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Dan kita udah tahu tanggalnya, jadi kita bisa minimal jaga-jaga, ya kan? Minimal kalau misalnya, oke, gue lihat nih price action bagus, oke, gue mau execute ya, gue berencana untuk eksekusi nih. Tapi karena gue tahu tanggalnya ini tanggal ekstrim ya, deket-deket tanggal krusial, gue reduce deh sizing gue gitu. Kita bisa selamat ya. Kalau misalnya sampai amit-amit volatilitasnya nggak jelas, random ya. Nah kalau misalnya tanggal deadline-nya menjelang weekend, kan itu bisa kepikiran gitu. Kalau misalnya gue lagi trading XAU atau lagi trading forex gitu kan, waduh, deadline-nya weekend nih, ntar Senin gap nih, udahlah gue close dulu gitu. Senin mau gap dia naik, gap dia turun, bodo amat gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata bener, bukan apa kata gua tuh price action ngikutin berita gitu kan. Ya kalau kebetulan sejalan, kalau kagak sejalan gimana? Kalau nggak sejalan nyalain berita, ya pasti begitu kan. Jadi ya teman-teman sekalian, untuk hari ini market balik masih digantung ya. Dan kita udah lihat kan, atau mungkin udah lihat ya dari price action Bitcoin gitu memasuki hari Senin, New York Open, what happened guys? Flat, ya, nothing happened. Bitcoin konsolidasi 75.000 aja ya kan, nggak kemana-mana teman-teman. Ya biasa dah. Senin pembukaan saya lihat nih harga turun sampai 73 ke bawah, di bawah 74. Habis itu Asia, London, New York balik naik ya. Seakan-akan kalau kita lihat time frame daily-nya, ya balik ke harga kemarin ya, menjelang balik ke harga opening kemarin gitu kan teman-teman sekalian. Kalau kita lihat daily ini ada kemungkinan bisa closing dalam bentuk pola engulfing ya, atau harami ya, dengan ketahan di exponential moving average 8. Berarti apa teman-teman? Market indecision, masih bingung ya kan. Udah pasti nungguin Trump, nungguin apa lagi, karena berita minggu ini nggak ada apa-apa teman-teman. News data ekonomi nggak ada, cuman perkara ini US Iran jadi deal atau enggak. Kalau jadi deal, market melesat. Anda punya posisi, kalau misalnya udah terlanjur dalam keadaan bullish, enak tinggal maintain. Kalau misalnya ternyata posisinya terbalik, nggak sesuai ekspektasi, Anda harus siap pivot. Itu aja. Oke? Okay? So, that's gonna be the update teman-teman. Thank you very much. Semoga teman-teman bisa mengerti ya, bahwa kita paham ada berbagai tipe orang, dan saya nggak permasalahkan ya kalau misalkan nggak cocok dengan apa yang saya update di dalam YouTube channel ini, ya simply nggak usah subscribe, nggak usah nonton gitu kan. Ya karena Anda punya pandangan, kita punya pandangan ya, saling hormatin aja satu sama lain. Itu aja sih ya. God bless to everyone. See you guys again in the next update. Sehat-sehat selalu buat kalian semua, dan semoga rezekinya lancar serta tradingnya lancar. Amin teman-teman. Cheers.